Alika duduk di pinggir tempat tidur, menyisir rambutnya pelan. Suaminya, Raihan, sedang merapikan jas kerjanya di depan lemari. Di kamar sederhana berukuran 4 kali 5 meter itu, mereka tinggal sejak menikah 3 tahun lalu. Tidak ada perabot, mewah, tapi semuanya bersih dan tertata. Mereka tidak punya banyak, tapi cukup. Raihan menghampiri Alika lalu mengecup keningnya. "Aku berangkat dulu ya." Alika tersenyum kecil. "Hati-hati, jangan lupa makan siang." Raihan mengangguk dan keluar dari kamar. Beberapa detik kemudian, suara motor Raihan menjauh dari halaman. Setelah itu, Alika turun ke dapur. Ia menanak nasi, menyiapkan bahan sayur untuk pesanan warung online kecil yang ia kelola dari rumah. Ia memang tidak bekerja kantoran, tapi sejak 2 tahun lalu, ia aktif menjual makanan sehat dan camilan kering lewat media sosial. Usaha itu tak besar, tapi cukup untuk bantu pengeluaran rumah tangga. Pagi itu, saat Alika sedang mengemas pesanan, ponselnya berdering. Nama di layar membuat hatinya mengecil. Ibu Erna, mertuanya. Dengan ragu, ia mengangkat. "Halo, Bu." "Alika, kamu di rumah kan? Minggu depan ibu mau datang. Kamu tolong siapin kamar depan, bersihin semuanya. Ibu bawa tamu," kata Bu Erna. Suaranya terdengar cepat dan dingin. "Tamu siapa, Bu? Nanti juga kamu tahu. Pokoknya siapin aja. Ibu mau lihat rumah kamu juga. Jangan kotor-kotor." Telepon terputus. Alika menatap layar kosong beberapa saat. Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan pekerjaannya tanpa bicara. Seminggu berlalu cepat. Pagi itu, Raihan baru saja sampai di rumah usai rapat mendadak. Ia heran melihat mobil ibunya sudah terparkir di depan pagar. Tanpa sempat membuka pintu pagar, ibunya keluar dari mobil sambil menggandeng seorang perempuan muda yang belum pernah Raihan lihat. "Assalamualaikum, Han," sapa Bu Erna dengan suara tinggi. Raihan mengangguk, bingung. "Waalaikumsalam. Itu siapa, Bu?" "Ibu kenalin. Ini Rara. Anak teman lama Ibu. Dia baru pindah ke kota ini. Ibu minta dia tinggal di sini sementara waktu." Raihan menatap ibunya, lalu ke Rara, yang hanya tersenyum sopan. Wajahnya manis, kulitnya cerah, dan pakaiannya rapi. "Kenapa harus di sini, Bu? Ibu kan nggak mungkin biarin anak gadis nginep di rumah kos yang penuh laki-laki. Lagian rumah kamu ini besar, kamar tamu kosong, bukan?" Raihan tak sempat membalas. Bu Erna langsung melangkah masuk ke dalam rumah. Rara mengikuti di belakangnya. Alika yang sedang mengepel ruang tengah, buru-buru berdiri dan tersenyum sopan. "Ibu." "Sudah sampai," ucap Alika. Bu Erna mengangguk tanpa menatapnya lama. "Ini Rara, bantu dia atur barang. Dia tinggal di sini sementara waktu." Alika menahan napas. Ia terkejut, tapi tetap tenang. "Baik, Bu." Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Rara tinggal di kamar tamu. Ia sering ikut sarapan, bahkan duduk lama-lama di ruang keluarga. Kadang, ia ikut nimbrung ngobrol dengan Raihan, meski obrolan mereka terasa dipaksakan. Alika berusaha bersikap biasa, tapi ia tahu suasana rumah mulai berubah. Suatu malam, saat makan malam bersama, Bu Erna tiba-tiba berkata, "Kamu sadar nggak, Han? Sudah 3 tahun kamu nikah tapi belum punya anak." Raihan menghentikan suapan. Alika terdiam. "Ibu udah sering bilang, kamu pikirin masa depan. Kalau istri kamu nggak bisa kasih anak, ya kamu harus ambil langkah. Jangan egois." "Ibu, tolong." Raihan berusaha menghentikan. Tapi ibunya tak peduli. "Coba kamu lihat Rara. Cantik, muda, sehat. Kamu bisa nikah sama dia. Cerai aja, Alika. Ibu yang urus semua. Nggak usah ribet." Kalimat itu membuat ruangan jadi sunyi. Alika menggenggam sendok erat-erat. Matanya panas. Tapi ia menahan diri untuk tidak bicara. Raihan menatap ibunya tajam. "Ibu, jangan ulangi kata-kata itu. Saya tidak akan menceraikan istri saya." "Bu," Erna mendengus. "Kamu memang keras kepala." Raihan berdiri dari kursi. "Maaf, Bu. Saya ke kamar dulu." Alika berdiri pelan, lalu ikut masuk ke kamar. Di balik pintu kamar yang tertutup, ia tidak bisa lagi menahan tangis. Raihan duduk di tepi ranjang.
menatap istrinya diam-diam. Ia tahu, hari-hari damai mereka sudah berubah. Rara resmi tinggal di rumah mereka sejak 3 hari lalu. Ia menghuni kamar tamu yang jarang dipakai. Awalnya, Alika berusaha bersikap ramah. Ia membersihkan kamar itu, mengganti spray dan menyiapkan handuk bersih. Tapi sejak hari pertama Rara tinggal, Alika merasa tidak nyaman. Pagi-pagi sekali, saat Alika sedang menyiapkan sarapan, Rara tiba-tiba muncul di dapur. Ia mengenakan piyama tipis berwarna pastel. Rambutnya masih acak-acakan, tapi wajahnya tetap tersenyum lebar. "Mbak, aku bantu potong sayur ya," ucapnya tanpa menunggu jawaban. Alika menoleh cepat. "Enggak usah, Rara. Aku sudah biasa sendiri." "Tapi aku senang masak," katanya sambil mengambil pisau dan wortel dari atas meja. Alika menahan diri. Ia tidak ingin ribut hanya karena urusan dapur. Tapi sejak itu, Rara mulai ikut mencampuri banyak hal di rumah. Ia ikut menyapu, menjemur baju, bahkan pernah membuka lemari dapur untuk mencari cemilan tanpa permisi. Raihan sendiri terlihat tak banyak bicara pada Rara. Ia hanya menyapa sekadarnya, lalu berangkat kerja. Tapi Alika sadar, sejak Rara datang, rumah mereka tak lagi terasa seperti dulu. Pada hari kelima, Bu Erna kembali datang. Kali ini, ia membawa beberapa kotak makanan dan duduk di ruang tamu sambil menyuruh Rara menemaninya. Alika menyiapkan teh di dapur, lalu menghampiri. "Bu, mau tambah teh?" "Cukup," jawab Bu Erna singkat. Kemudian, ia menatap Alika dari atas ke bawah. "Kamu kelihatan makin kurus. Nggak jaga kesehatan ya?" Alika tersenyum kecil. "Masih rutin makan, Bu." "Kalau kamu nggak sehat terus, gimana mau punya anak?" Suasana langsung berubah kaku. Rara pura-pura sibuk memainkan ujung rambutnya. "Ibu, soal anak, itu belum waktunya saja mungkin," jawab Alika hati-hati. Bu Erna mendengus. "Kamu tuh sudah 3 tahun nikah. Rara aja baru selesai kuliah, tapi sudah banyak yang antre melamar." Alika menunduk, menahan napas. Ia tahu arah pembicaraan Bu Erna, tapi ia memilih tidak membalas. Tidak sekarang. Malam harinya, Raihan pulang. Lebih awal. Ia duduk di ruang tamu sambil membuka laptopnya. Rara datang membawa sepiring gorengan. "Mas Raihan, mau tempe goreng? Tadi aku bantu Mbak Alika goreng." Raihan tersenyum sopan. "Terima kasih, taruh saja di meja." "Kalau aku bikin kopi, Mas suka yang pahit atau manis?" tanya Rara lagi. Alika, yang baru keluar dari kamar mandi melihat adegan itu dari jauh. Ia tidak ingin cemburu, tapi ada rasa tidak nyaman. Ia masuk ke kamar tanpa bicara. Beberapa menit kemudian, Raihan menyusul. "Sayang," panggilnya pelan. Alika menoleh. "Kamu nyaman nggak sih Rara tinggal di sini?" Raihan diam sebentar. "Nggak nyaman, tapi ini maunya ibu. Aku belum tahu gimana ngomongnya." Alika mengangguk, pelan. "Aku capek, tapi aku tahan karena kamu." Raihan mendekat menggenggam tangan istrinya. "Aku janji aku bakal selesaikan ini. Jangan terlalu kamu pikirin." Keesokan paginya, Alika bangun lebih pagi dari biasanya. Ia berniat menyiapkan sarapan sendiri sebelum Rara turun tangan. Tapi saat masuk dapur, ia melihat Rara sudah berdiri di sana, memakai celemek Alika, sedang mengaduk telur di wajan. "Mbak, pagi," sapa Rara riang. Alika berusaha tersenyum. "Kamu masak sendiri?" "Iya dong. Aku nggak enak kalau numpang tapi nggak bantu." Alika membuka lemari dapur. Banyak bumbu dan bahan makanannya sudah dipindahkan. Ia berusaha menahan amarahnya. Setelah selesai, ia mengambil piring dan menyajikan makanan ke meja makan. Saat Raihan turun, ia terlihat terkejut melihat sarapan sudah tertata lengkap. "Wah, sudah siap semua," katanya sambil duduk. "Ini buatan Rara," sahut Bu Erna dari balik pintu yang entah sejak kapan sudah tiba. Alika hanya diam. Ia duduk dan mulai makan tanpa bicara. Rara terus mengobrol dengan Bu Erna dan Raihan, membuat meja makan seperti panggung kecil baginya. Alika merasa seperti tamu di rumah sendiri. Setelah makan, Raihan pamit kerja. Ia mencium Alika singkat dan keluar rumah.
Bu Erna menyusul keluar untuk bicara dengan Raihan di teras. Dari dalam, Alika hanya bisa menebak isi percakapan mereka. Beberapa menit kemudian, Raihan masuk lagi. Wajahnya serius. Ia menatap Alika dan berkata, "Kita harus bicara nanti malam." Alika mengangguk. Ia tahu, waktunya sudah dekat. Sesuatu akan berubah, entah ke arah mana. Malam itu, setelah Raihan pulang kerja, rumah terlihat lebih tenang dari biasanya. Rara mengunci diri di kamar. Bu Erna sedang video call di ruang tamu. Alika memberanikan diri membawa 2 gelas teh ke kamar. Raihan sudah duduk di kasur, membuka laptopnya seperti biasa. Ia menutup laptopnya saat Alika masuk. "Aku janji mau bicara tadi pagi," katanya tanpa diminta. Alika duduk di sebelahnya. "Iya, aku tunggu." Raihan menarik napas. Ibu bilang, minggu depan keluarga besar mau datang. Ada makan malam kumpul-kumpul di rumah. Katanya cuma pertemuan biasa. "Cuman pertemuan biasa?" tanya Alika pelan. Raihan menggeleng. "Tapi dari nada bicaranya, aku rasa ibu ingin ngomongin soal anak." Alika menunduk. Sudah sering topik itu muncul. Tapi selama ini, Raihan selalu jadi penyangga yang menenangkan. Ia tak pernah menekan Alika. Bahkan saat dokter menyatakan bahwa mereka hanya butuh waktu, Raihan tak pernah menunjukkan kecewa. "Aku takut, Kak. Ibu bawa-bawa Rara bukan cuma buat numpang tinggal," lanjut Raihan. "Aku tahu," balas Alika. Pelan. "Kalau saat kumpul keluarga nanti ibu mulai ngomong yang aneh-aneh, aku akan bela kamu." Alika menatapnya. "Kamu yakin bisa berdiri sendiri menghadapi semuanya?" Raihan mengangguk. "Aku harus." Minggu berikutnya, sore menjelang malam, rumah mereka dipenuhi suara ramai. Paman-paman Raihan, bibi, sepupu-sepupu, semua datang. Ada hampir 15 orang duduk di ruang tengah. Meja makan penuh dengan makanan yang dibawa dari luar. Alika berdiri melayani hidangan, menyajikan teh, dan sesekali menyapa. Bu Erna duduk di tengah-tengah kerumunan, seperti tuan rumah sebenarnya. Rara juga hadir, mengenakan kebaya modern, duduk manis di samping bibi Raihan, pura-pura tak tahu apa-apa. Setelah semua kenyang, Bu Erna berdiri dan berdeham. "Terima kasih semua sudah datang. Ibu senang sekali malam ini kita bisa kumpul. Tapi, sejujurnya, ibu juga punya hal penting yang ingin dibicarakan." Semua mata menatapnya. Raihan dan Alika duduk bersebelahan. Tangan Alika dingin. "Kalian tahu, Raihan dan Alika sudah menikah 3 tahun. Tapi sampai sekarang, belum juga punya anak," ujar Bu Erna lantang. Beberapa orang mengangguk, beberapa menunduk. Raihan diam. Ibu sudah pikirkan baik-baik. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Raihan. Makanya, ibu bawa Rara ke rumah. Dia gadis baik, dan bersedia kalau Raihan mau menikahinya. Alika menahan napas. Ia memegang lututnya, agar tidak gemetar. "Bukan maksud ibu merusak rumah tangga siapapun," lanjut Bu Erna. "Tapi sebagai ibu, ibu berhak menolong anak ibu mendapatkan keturunan. Lagi pula, Rara tidak menuntut apa-apa. Dia hanya ingin membahagiakan Raihan." Ruangan hening. Tak ada yang bicara. Raihan menatap ibunya, lalu berdiri perlahan. "Ibu," katanya tegas, "saya tidak butuh istri baru. Saya sudah punya Alika, dan saya mencintainya." Bu Erna mengerutkan dahi. "Cinta nggak cukup, Han. Kamu butuh anak. Anak bisa ditunggu, Bu. Tapi menghancurkan pernikahan, itu tidak bisa ditarik kembali." "Jadi kamu menolak ibu?" "Saya menolak usulan ibu," jawab Raihan dengan suara tetap tenang. Beberapa paman mulai berbisik. Bibi menunduk, mengelus punggung Rara yang tampak menahan malu. Bu Erna semakin emosi. "Kamu tegahan? Setelah semua yang ibu lakukan buat kamu?" Raihan menatap ibunya lurus. "Saya tahu ibu sayang saya, tapi kali ini saya minta ibu berhenti mencampuri pernikahan saya." Alika tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, tapi dadanya terasa sesak. Selama 3 tahun menikah, belum pernah Raihan setegas ini. Dan itu semua ia lakukan untuknya. Setelah tamu pulang, suasana rumah menjadi senyap. Bu Erna masuk kamar tanpa sepatah kata. Rara mengemasi tas kecilnya dan pergi tanpa pamit. Alika melihat dari jendela, seorang pria muda menjemput,
Rara dengan motor. Raihan duduk di ruang tengah, melepas dasi dan menatap kosong. Alika duduk di sebelahnya. Terima kasih. Raihan menoleh, tersenyum tipis. Maaf, harusnya aku lebih cepat bersikap. Lebih baik sekarang daripada nanti. Mereka duduk lama tanpa bicara. Tapi malam itu, meski rumah terasa sepi, hati Alika lebih tenang. Ia tahu, suaminya memilih berdiri di sampingnya. Dan itu lebih dari cukup. Sejak malam pertemuan keluarga itu, suasana rumah berubah drastis. Meskipun Rara sudah pergi, dan Raihan sudah bicara tegas di depan semua orang, Bu Erna tetap tinggal. Ia diam, tapi sikapnya dingin. Tidak ada ucapan, "Selamat pagi," tidak ada terima kasih saat Alika menyajikan makanan. Ia hanya bicara jika perlu, dan setiap kali bicara, nadanya ketus. Pagi itu, Alika menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia menata meja dengan hati-hati, berharap hari ini lebih baik. Tapi saat Bu Erna duduk dan melihat menu yang disajikan, ia langsung mengernyit. "Kamu masak ini lagi, setiap hari tempe, tahu, sayur. Kamu pikir anak saya bisa sehat dengan makanan kayak begini?" katanya sambil menaruh sendok. Alika mencoba menjelaskan. "Ini makanan sehat, Bu. Raihan juga suka." Bu Erna menatap tajam. "Kamu pikir kamu lebih tahu dari ibu kandungnya?" Alika terdiam. Raihan yang baru turun dari kamar langsung ikut duduk dan pura-pura tak dengar. Tapi Alika tahu suaminya canggung. Ia tidak ingin memperpanjang suasana, maka ia berdiri dan kembali ke dapur. Namun suara dari ruang makan masih terdengar. "Han, kamu jangan terus-terusan dibodohi istrimu. Kamu perlu anak. Kamu perlu garis keturunan. Apa kamu tega nanti tua sendiri? Tanpa anak?" Raihan meletakkan sendoknya. "Bu, tolong, jangan mulai lagi." Ibu cuma mengingatkan, "Kamu pikir cinta aja cukup?" Ibu malu di depan keluarga karena kamu bela istri kamu seperti orang buta. Alika, yang mendengar semuanya dari balik dinding, menutup matanya rapat-rapat. Ia menarik napas, lalu kembali keluar. Tapi kali ini, ia tidak duduk. Ia hanya menaruh segelas air dan berjalan ke arah kamar. Siang harinya, Alika keluar rumah untuk mengirim pesanan makanannya. Saat kembali, ia melihat sepatu-sepatu keluarga Raihan berjejer di teras. Pintu rumah terbuka sedikit. Ia masuk pelan-pelan. Di dalam, terdengar suara bibi Raihan sedang berbicara dengan nada tinggi. "Lika harus sadar diri. Kalau belum bisa kasih anak, ya kasih jalan untuk yang lain. Iya, jangan egois." "Nggak semua laki-laki mau nunggu terus," sahut yang lain. Alika berdiri mematung. Ia tidak menyangka Bu Erna masih terus menyebar cerita. Ia membalik badan dan melangkah pelan keluar. Tidak ingin ikut mempermalukan dirinya sendiri. Ia menunggu di warung seberang selama hampir 2 jam. Setelah suasana rumah terlihat sepi kembali, barulah ia masuk. Di dalam, Raihan sedang duduk sendiri di ruang tamu. Ia langsung berdiri saat melihat Alika. "Kamu dari mana aja?" "Maaf, aku lihat rumah ramai. Aku nggak kuat dengar omongan mereka." Raihan menghela napas. "Mereka nggak tahu apa-apa, tapi mereka bicara seolah semua salahku." Raihan terdiam. Alika memberanikan diri berkata, "Kamu tahu nggak, rasanya tinggal di rumah ini sekarang seperti jalan di atas duri." Raihan tidak menjawab. Ia hanya duduk kembali dan mengusap wajahnya sendiri. Malamnya, Raihan mencoba bicara dengan ibunya. Mereka duduk di ruang tamu, hanya berdua. Alika memilih mengurung diri di kamar. "Bu, sudah cukup. Saya minta ibu berhenti mengundang keluarga ke sini hanya untuk menghakimi Alika. Ibu cuma ingin kamu sadar." "Saya sudah sadar, dan saya sudah bilang saya tidak akan tinggalkan Alika." "Ibu tidak akan tinggal diam," balas Bu Erna tegas. "Kalau begitu, saya yang harus ambil langkah," kata Raihan datar. Esok paginya, Raihan bicara pada Alika. "Aku minta kamu bersiap. Minggu depan kita cari tempat tinggal sendiri. Kita pindah." Alika menatapnya. "Kamu yakin?" Raihan mengangguk. "Aku nggak mau rumah ini jadi sumber luka buat kamu." 2 hari kemudian, Raihan mulai mencari kontrakan kecil yang cukup nyaman. Ia juga bicara baik-baik pada ibunya. Tapi Bu Erna justru makin marah. Ia menuduh Alika sebagai penyebab anaknya menjauh.
Ia bahkan berkata tidak akan menganggap Raihan sebagai anak lagi jika tetap pergi membawa perempuan mandul. Raihan tidak membalas. Ia hanya mengemasi barang sedikit demi sedikit. Alika juga mulai membereskan pakaian mereka. Tidak banyak yang mereka miliki. Tapi bagi Alika, bisa keluar dari tekanan itu sudah cukup melegakan. Malam sebelum kepindahan mereka, Bu Erna tidak bicara sepatah kata pun. Ia hanya masuk kamar lebih awal dan membanting pintu. Raihan duduk lama di ruang tengah, memandangi tembok kosong. Alika duduk di sebelahnya. Mereka tidak bicara lama. Tapi di dalam hati keduanya tahu, jalan yang mereka pilih mungkin tidak mudah, tapi setidaknya mereka memilihnya bersama. Setelah keputusan Raihan untuk pindah dari rumah ibunya, situasi menjadi makin tegang. Mereka mengontrak rumah kecil di pinggir kota. Hanya 2 kamar, 1 dapur, dan ruang tengah yang cukup untuk duduk berdua. Tapi bagi Alika, tempat itu terasa lega. Tidak ada tekanan, tidak ada sindiran, tidak ada langkah kaki yang membuat jantung berdebar setiap kali pintu terbuka. Raihan mulai berangkat kerja dari tempat baru. Alika melanjutkan usaha makanannya dari dapur kecil itu. Mereka mencoba hidup tenang, membangun ulang suasana yang dulu sempat hilang. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Hari ketiga mereka pindah, Raihan mendapat pesan dari pamannya, Pak Hadi. Minggu ini kamu harus datang ke rumah. Keluarga besar mau bicara. Nada pesannya pendek, tapi jelas. Raihan menunjukkan pesan itu ke Alika. Sepertinya mereka belum selesai, katanya. Alika menunduk. Kalau kamu ingin datang, aku ikut. Raihan menatapnya. Kamu yakin? Aku nggak mau kamu hadapi mereka sendirian. Hari Minggu sore mereka datang ke rumah Pak Hadi. Rumah besar dengan teras luas itu sudah penuh oleh paman, bibi, dan beberapa sepupu. Bu Erna juga hadir, duduk di pojok ruangan, tidak menoleh sama sekali. Saat Alika dan Raihan masuk, Pak Hadi membuka suara. Kita semua sudah dengar kabar kalian pindah. Bu Erna juga sudah cerita soal masalah ini. Kami sebagai keluarga tidak bisa diam. Raihan menggenggam tangan Alika erat di bawah meja. Ibu kamu hanya ingin kamu punya keturunan. Itu hal wajar. Kenapa kamu harus sampai pergi dari rumah? Lanjut Pak Hadi. Raihan menatap tenang. Saya pergi bukan karena menolak nasihat, tapi saya tidak mau rumah tangga saya terus diatur orang lain. Bibi Wati ikut bicara. Tapi kamu juga harus tahu, Alika itu belum bisa kasih keturunan. Harusnya kamu pikirkan garis keluarga. Alika mencoba bersikap tenang, tapi hatinya seperti ditusuk. Ia menatap meja tanpa berkata apa-apa. Raihan menjawab, kami belum punya anak, bukan berarti tidak bisa. Dan itu bukan alasan untuk menyakiti Alika. Tapi kamu tega bikin ibu kamu sendiri sakit hati? Tanya Paman Yusuf. Saya tidak tega, tapi saya juga tidak bisa terus biarkan istri saya disudutkan. Ucap Raihan tegas. Bu Erna akhirnya bicara. Suaranya pelan tapi tajam. Kamu berubah, Han. Sejak nikah sama dia, kamu makin jauh dari keluarga. Raihan menoleh ke ibunya. Saya hanya belajar memilih mana yang benar. Alika mencoba angkat bicara, suaranya lirih. Saya tidak pernah larang Raihan dekat dengan keluarganya. Tapi saya juga manusia. Saya ingin diperlakukan dengan hormat. Ruangan hening beberapa saat. Bibi lain tiba-tiba berkata, kamu harus sadar posisi Lika. Kamu belum kasih apa-apa untuk keluarga ini. Jangan terlalu percaya diri. Alika menghela napas. Ia ingin menjelaskan, tapi tahu tidak akan ada yang mendengar. Semua sudah memihak. Raihan berdiri. Kalau tujuan pertemuan ini hanya untuk menyudutkan kami, saya rasa cukup. Kami tidak datang untuk disalahkan. Kami datang untuk menjelaskan. Pak Hadi menahan. Jangan pergi dulu. Kita belum selesai. Saya sudah cukup, jawab Raihan. Alika ikut berdiri. Ia menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Tidak ada yang tersenyum. Semua hanya menatap tajam, seperti ia membawa kutukan. Mereka pamit dengan singkat, lalu keluar rumah. Di dalam mobil, tidak ada yang bicara. Sampai akhirnya Raihan memutar, setir dan bersuara pelan. Kamu nggak apa-apa, Alika mengangguk. Tapi air matanya jatuh tanpa suara. Aku minta maaf kamu harus dengar semua itu, lanjut Raihan. Aku nggak menyesal ikut, jawab Alika. Setidaknya aku tahu siapa yang sebenarnya peduli. Raihan menggenggam tangan Alika.
Selama kamu masih sama aku akan hadapi semua. Sepanjang malam itu, Alika tidak bisa tidur. Bukan karena marah, tapi karena rasa kecewa. Ia sudah berusaha menjadi istri yang baik. Ia tidak pernah bicara kasar. Ia tidak pernah melawan. Tapi yang dilihat hanya kekurangannya, tidak bisa memberi cucu. Tapi dalam hatinya, ada satu hal yang membuatnya kuat. Raihan. Lelaki itu berdiri di sisinya, bahkan saat keluarganya sendiri menentangnya. Itu cukup menjadi alasan untuk bertahan. Pagi itu, Alika bangun lebih awal dari biasanya. Ia berdiri lama di depan cermin kamar mandi, menatap bayangannya sendiri. Matanya sembab, kantung matanya jelas terlihat. Sejak pertemuan di rumah Pak Hadi, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Ia tidak bicara banyak ke Raihan, bukan karena marah, tapi karena hatinya terlalu penuh. Raihan tidak pernah menyalahkan, tapi ia sadar kehadirannya telah membawa jarak antara suami dan keluarganya. Ia mulai berpikir, mungkin memang ia yang jadi beban. Di dapur, Alika menyiapkan sarapan. Tangannya otomatis bergerak, tapi pikirannya mengembara. Ia memandangi 2 piring nasi dan telur mata sapi yang sudah tersaji di meja. Ia membayangkan andai rumah itu hanya dihuni 1 orang. Mungkin Raihan akan lebih bebas. Tidak perlu membela siapa-siapa. Tidak perlu kehilangan hubungan dengan ibunya. Saat Raihan turun, ia langsung menyapa, "Pagi." Alika membalas dengan senyum kecil. Sarapan udah siap. Mereka makan dalam diam. Raihan melirik istrinya beberapa kali. Ia tahu Alika sedang menyimpan sesuatu. Selesai makan, Raihan bersiap kerja. Ia mendekat dan mencium kening Alika. "Jaga diri, ya. Nanti malam aku pulang cepat." Alika mengangguk pelan. Setelah suaminya pergi, ia duduk di ruang tengah dan membuka ponsel. Ia membuka aplikasi ojek online, mengetik terminal bus, lalu menutupnya kembali. Tangannya gemetar. Ia berdiri dan masuk ke kamar. Ia membuka lemari dan menarik koper kecil. Ia mulai melipat beberapa baju, menggulung jilbab, dan memasukkannya ke dalam. Ia bahkan mengambil dompet dan buku tabungan. Semua dilakukan pelan, seolah-olah menunggu keyakinannya sendiri tumbuh. Tapi saat semua sudah masuk koper, ia terduduk di lantai. Matanya memerah. Ia menatap koper itu seperti menatap keputusan besar yang tak bisa ditarik kembali. Alika menarik napas panjang. Ia tahu, jika ia pergi, Raihan pasti akan mencari. Tapi jika ia tetap tinggal, luka-luka ini mungkin akan terus bertambah. Ia hanya ingin Raihan bahagia, walau itu berarti tanpanya. Siang menjelang. Alika duduk lama di teras kecil kontrakan mereka. Angin lembut meniup ujung kerudungnya. Ia melihat anak-anak bermain di lapangan kecil seberang jalan. Suara tawa mereka seperti mengiris pelan-pelan isi dadanya. Ia kembali berpikir, mungkinkah ia benar-benar tidak bisa punya anak? Suara notifikasi ponsel memecah lamunannya. Pesan dari Raihan masuk. "Mau makan apa nanti malam?" "Aku pulang lebih cepat, kita makan bareng." Alika menatap layar itu lama. Jemarinya bergerak pelan. "Apa kamu bahagia menikah denganku?" tulisnya. Pesan itu terkirim. Tak lama, balasan masuk. "Sangat." Air mata Alika jatuh seketika. Ia berdiri, masuk ke kamar, dan membuka kembali koper yang tadi sudah dikunci. Satu persatu bajunya ia keluarkan lagi. Ia lipat ulang dan kembalikan ke lemari. Dompet dan buku tabungan ia taruh kembali ke laci. Setelah semua beres, ia terduduk di tepi ranjang. Ia menghapus air matanya dan tersenyum pahit. Ternyata, untuk pergi, tidak cukup hanya niat. Butuh hati yang tegar. Dan ia tidak punya itu. Sore, harinya Alika memasak sayur sop dan ayam goreng kesukaan Raihan. Ia merapikan meja, menata piring dengan teliti. Semua tampak sederhana, tapi ada ketulusan dalam setiap geraknya. Raihan tiba saat langit mulai gelap. Ia tersenyum melihat aroma makanan dari dapur. "Wah, lengkap banget," katanya sambil membuka jas kerjanya. Alika tersenyum kecil. "Aku tadi masak karena kamu bilang mau pulang cepat." Mereka makan sambil bercerita ringan. Alika tidak banyak bicara, tapi ia lebih tenang. Raihan tidak bertanya soal matanya yang sembab. Ia hanya menggenggam tangan istrinya dan berkata,
Kita akan baik-baik saja, Kak. Percaya sama aku. Alika menatapnya lama. Aku nggak akan pergi, jawabnya lirih. Raihan mengernyit. Pergi kemana? Alika menggeleng cepat. Nggak penting. Raihan tersenyum dan mencium punggung tangan Alika. Aku senang kamu tetap di sini. Malam itu mereka duduk di ruang tengah lebih lama, menonton televisi, saling bercerita hal-hal kecil, dan tertawa pelan. Mungkin hidup mereka tak sempurna. Tapi Alika tahu, sejauh apapun perasaan ingin menyerah datang, hatinya selalu kembali ke satu tempat, di sisi Raihan. 2 minggu setelah pindah ke kontrakan baru, Alika menerima panggilan video dari ibunya. Wajah ibu terlihat cemas, alisnya berkerut sejak awal sambungan tersambung. Kamu kelihatan kurus, Kak, kata ibu langsung, tanpa basa-basi. Alika tersenyum kecil. Aku baik-baik saja, Bu. Ibu tidak langsung percaya. Kamu pikir ibu nggak tahu bedanya kamu yang sungguh baik-baik saja dan kamu yang pura-pura kuat? Alika tertunduk. Nggak apa-apa. Raihan baik. Dia sudah banyak bantu. Ibu mengangguk, pelan. Kalau begitu, minggu ini ibu, bapak, dan Arga ke sana, ya? Kami mau ketemu kalian. Alika terkejut. Kenapa mendadak? Bukan mendadak. Ibu sudah rencanakan ini sejak tahu kamu pindah dari rumah mertua. 3 hari kemudian, keluarga Alika datang. Mobil tua milik Arga, kakaknya, berhenti di depan kontrakan siang hari. Alika menyambut mereka dengan pelukan. Ia tak bisa menyembunyikan harunya melihat wajah bapak yang kini lebih banyak diam, dan ibu yang tetap tegas tapi hangat. Raihan ikut menyambut dengan sopan. Mereka duduk di ruang tengah yang hanya cukup untuk 4 orang duduk berdesakan. Arga, yang sudah lama curiga dengan masalah di rumah adiknya, langsung bertanya, Kak, sekarang jujur ke kami. Masalahnya apa? Kenapa sampai kalian keluar dari rumah mertua? Alika menatap Raihan sejenak, seolah meminta izin untuk bicara. Raihan mengangguk. Aku diminta cerai, Mas, kata Alika pelan. Arga menegang. Sama Raihan? Bukan. Sama ibu mertua. Dia bahkan bawa perempuan lain ke rumah. Dikenalkan ke keluarga besar. Arga mengepalkan tangan. Dan mereka masih berani mengganggu kalian sekarang? Raihan ikut bicara. Nadanya tenang tapi mantap. Sudah tidak lagi. Tapi mereka belum menerima sikap saya. Kemarin ada omelan lagi lewat telepon. Mereka bilang saya melawan orang tua. Bapak mengangguk pelan. Kamu tidak salah, Han. Yang kamu lawan bukan orang tua, tapi perlakuan yang tidak adil. Kami hargai kamu yang tetap berdiri untuk Alika. Raihan menunduk, menghormati. Ibu Alika, yang sejak tadi diam, akhirnya bicara. Saya dari dulu tidak pernah ikut urusan rumah tangga kalian. Tapi saya tidak bisa diam kalau anak saya disudutkan seperti ini. Kalau kalian mau kami bicara ke pihak keluarga Raihan, kami siap. Alika cepat-cepat menolak. Nggak usah, Bu. Nanti makin keruh. Tapi Arga berbeda pendapat. Kadang orang yang keras kepala perlu dilawan dengan ketegasan juga. Kalau mereka pikir kamu lemah karena diam, mereka akan terus injak kamu. Raihan menoleh ke Arga. Saya yang akan bicara ke ibu saya lagi. Tapi kalau nanti mereka coba temui Alika lagi dan berkata yang tidak pantas, saya tidak akan diam. Arga mengangguk. Kamu lelaki, Han, jaga istrimu, tapi ingat kamu tidak sendiri. Keluarganya Alika juga berdiri di belakang kalian. Alika tidak bisa menahan air mata. Ia merasa seperti baru saja ditarik dari lubang dalam yang selama ini ia hadapi sendiri. Keesokan harinya mereka semua berkumpul di ruang makan kontrakan kecil itu. Ibu Alika memasak sayur asem dan ikan goreng, masakan favorit Alika sejak kecil. Makan siang berlangsung hangat, suasana sederhana tapi penuh dukungan. Setelah makan, ibu memeluk Alika lama. Jangan pikir kamu tidak punya siapa-siapa. Kalau satu keluarga menjauh karena gengsi, kamu masih punya keluarga yang tetap anggap kamu anak. Alika mengangguk dalam pelukan ibunya. Sebelum pulang, Arga bicara pelan ke Raihan di depan pagar. Kamu mungkin bukan kakak kandungku, tapi sekarang kamu bagian dari keluarga ini. Dan di keluarga kami, nggak ada yang boleh disakiti diam-diam. Raihan mengangguk. Saya tahu. Terima kasih, Mas.
Setelah mobil keluarga Alika pergi, Alika dan Raihan duduk berdua di teras kecil. Angin sore berhembus pelan, menyapu daun-daun kering di halaman. Alika bersandar di bahu Raihan. Aku nggak nyangka mereka akan datang. Dan aku nggak nyangka mereka sekuat itu. Alika tersenyum. Dulu aku pikir aku harus bertahan sendiri. Tapi ternyata aku nggak sendiri. Raihan menggenggam tangannya erat. Sekarang kamu tahu, kamu punya banyak pelindung. Hari itu, Alika merasa hatinya lebih ringan. Ia tidak lagi takut pada omongan orang. Ia tidak lagi ragu dengan pilihannya. Karena kini ia tahu, ketika mertua dan keluarga suami menyudutkannya, keluarganya sendiri berdiri sebagai pagar terakhir. Dan ia tidak akan runtuh. Pagi itu, Raihan berangkat kerja dengan kepala penuh pikiran. Ia tidak bisa lagi menunda. Setelah kunjungan keluarga Alika kemarin, ia tahu waktunya sudah tiba untuk membuat keputusan. Selama ini, ia hanya bertahan dan menahan. Kini ia harus memilih dengan jelas, tetap berdiri sebagai anak yang menurut pada ibunya, atau sebagai suami yang melindungi istrinya. Di kantor, Raihan tidak bisa fokus. Ia membuka kotak masuk email, tapi pikirannya terus melayang. Beberapa rekan kerja sempat menyapa, tapi ia hanya menjawab seadanya. Ia tahu, pulang nanti, ia harus bicara dengan ibunya. Bukan lagi dengan suara hati-hati, tapi dengan sikap tegas. Sementara itu, di rumah kontrakan, Alika sedang membersihkan lemari pakaian. Ia menata ulang baju-baju Raihan dan menyetrika kemeja kerja suaminya. Di sela-sela itu, ia merenung. Ia tidak berharap banyak. Ia hanya ingin Raihan jujur pada dirinya sendiri. Bila memang ia menjadi penghalang antara Raihan dan ibunya, ia siap melepas. Tapi jika Raihan ingin bertahan, Alika juga akan bertahan. Menjelang sore, Raihan mengirim pesan singkat. Malam ini aku ke rumah ibu. Aku mau selesaikan semuanya. Alika membaca pesan itu sambil duduk di ruang tengah. Ia tidak membalas, tapi dadanya terasa hangat dan gugup bersamaan. Pukul 8 malam, Raihan tiba di rumah ibunya. Ia memarkir motornya di teras. Rumah besar itu tampak sepi, hanya lampu ruang tamu yang menyala. Bu Erna sedang duduk sendiri, menonton televisi tanpa suara. Ia menoleh sekilas saat Raihan masuk. "Kamu datang sendiri?" tanya Bu Erna, dingin. "Iya, Bu, saya ingin bicara." Bu Erna mematikan televisi dan bersandar di sofa. "Kamu mau ngomong apa lagi? Sudah cukup ibu dengar omongan kamu yang menyakitkan waktu itu." Raihan duduk di seberang ibunya. Ia menatap langsung tanpa menghindar. "Bu, saya tidak datang untuk minta maaf atas sikap saya waktu itu, karena saya tidak menyesal. Saya datang untuk menegaskan pilihan saya." Bu Erna menarik napas pelan. "Kamu pilih perempuan yang tidak bisa kasih anak daripada ibu yang sudah melahirkan kamu?" Raihan menjawab tanpa ragu. "Saya pilih istri saya karena dia adalah tanggung jawab saya sekarang." "Kamu sudah berubah." "Tidak, Bu. Saya tetap anak ibu. Tapi saya juga suami Alika, dan saya tidak akan membiarkan istri saya terus disalahkan atas sesuatu yang belum tentu salah." Bu Erna terdiam beberapa saat, lalu ia berkata, "Kalau begitu, mulai sekarang, jangan harap ibu bantu kamu apa-apa. Kamu urus hidupmu sendiri. Jangan datang-datang lagi kalau kesulitan." Raihan berdiri. "Kalau itu konsekuensinya, saya terima." Tanpa berkata lebih banyak, Raihan pamit. Ia berjalan keluar dengan langkah ringan. Ada perih di dadanya, tapi juga kelegaan. Di rumah kontrakan, Alika sedang menunggu di meja makan. Ia sudah menyiapkan teh hangat. Begitu mendengar suara motor, Raihan di depan rumah, ia cepat berdiri. Raihan masuk dengan wajah tenang. Ia duduk, melepas sepatu, dan langsung meminum teh yang disediakan. Alika duduk di seberangnya. "Gimana?" tanya Alika pelan. Dobart Raihan menatapnya dan menjawab, "Aku udah bilang ke ibu, aku pilih kamu." Alika tak berkata-kata. Ia hanya menunduk, lalu menggenggam tangan Raihan yang ada di atas meja. "Aku tahu ini nggak akan mudah," kata Raihan. "Tapi, aku nggak mau kita terus hidup dalam tekanan." Alika mengangguk pelan. "Terima kasih sudah berani buat keputusan." Raihan tersenyum. "Terima kasih juga karena kamu tetap di sini."
Malam itu mereka makan malam sederhana bersama. Hanya nasi dan telur balado. Tapi suasana meja makan terasa hangat. Tidak ada lagi beban yang belum disampaikan. Semuanya kini jelas. Raihan telah memilih dan Alika tak perlu lagi menebak-nebak. Keesokan harinya Bu Erna mengirim pesan. Isinya pendek. Jangan lupa kalau kamu masih punya ibu. Raihan membaca pesan itu dengan hati campur aduk. Ia tidak langsung membalas. Ia tahu ibunya masih belum bisa menerima, tapi setidaknya itu bukan pesan terakhir. Ia mendekat ke Alika yang sedang duduk di depan laptop mengurus pesanan makanan online. Ibu kirim pesan. Alika menoleh. Isi pesannya, Raihan menunjukkan. Alika membaca lalu tersenyum kecil. Pelan-pelan. Mungkin lama-lama dia bisa mengerti. Raihan mengangguk. Aku nggak akan paksa dia, tapi aku juga nggak akan biarkan kamu disakiti lagi. Alika menatap wajah suaminya. Dalam diam, ia tahu, apapun yang akan datang nanti, mereka sudah memilih arah yang sama. Dan selama itu, mereka tidak akan goyah. 1 minggu setelah Raihan bicara langsung pada ibunya, keluarga besar kembali menghubunginya. Kali ini dari pihak ayahnya. Paman tertua, Pak Wibowo, mengundang semua keluarga untuk makan bersama di rumahnya. Undangan itu terdengar seperti ajakan netral, tapi Raihan tahu, kemungkinan besar itu hanya kelanjutan dari masalah yang belum selesai. Alika duduk di sebelah Raihan saat ia membaca pesan itu. Kamu mau datang? Tanya Alika pelan. Raihan menatapnya. Aku harus. Kali ini aku nggak akan diam. Kalau mereka masih mau campur, aku akan hadapi. Alika mengangguk. Kalau begitu, aku ikut. Raihan sempat berpikir sejenak, tapi kemudian mengangguk juga. Kita hadapi sama-sama. Sabtu sore, mereka tiba di rumah Pak Wibowo. Rumah besar itu penuh suara. Mobil keluarga lain berjajar di pinggir jalan. Di dalam rumah, suasana ramai, tapi tegang. Beberapa orang menoleh ketika Raihan dan Alika masuk. Beberapa menyapa seadanya, tapi tak ada senyum tulus di wajah mereka. Di ruang tengah, Bu Erna duduk di sisi kanan Pak Wibowo. Ia hanya melirik sekilas ketika Raihan dan Alika datang. Rara tidak ada di sana, tapi topik tentangnya seperti masih menggantung di udara. Terima kasih sudah datang, kata Pak Wibowo membuka pembicaraan setelah semua duduk. Saya minta waktu kalian sebentar untuk menyelesaikan masalah keluarga ini, supaya tidak makin melebar. Raihan mengangguk. Kami juga ingin semua selesai hari ini. Pak Wibowo menatap ke arah Alika. Kami dengar kamu yang minta Raihan pisah dari keluarganya. Alika menoleh ke Raihan, lalu menjawab dengan suara tenang, saya tidak pernah minta seperti itu. Kami pindah karena saya tidak bisa bertahan tinggal di tempat yang menolak saya setiap hari. Beberapa bibi mulai berbisik. Suasana memanas. Tapi Raihan angkat tangan, memberi isyarat bahwa ia ingin bicara. Saya ingin semua tahu, ucap Raihan, lantang. Saya yang memutuskan untuk keluar dari rumah. Alika tidak pernah memaksa, saya sudah dewasa. Saya bisa membedakan mana yang sehat untuk pernikahan saya, dan mana yang merusak. Bu Erna menyela, jadi kamu bilang rumah ini merusak, Han? Saya tidak bicara soal rumah, balas Raihan tenang. Saya bicara soal tekanan yang terus diberikan pada Alika, mulai dari membawa perempuan lain, sampai menyebarkan cerita yang menyakitkan. Itu bukan lingkungan yang baik untuk istri saya. Pak Wibowo tampak ragu. Tapi kamu tetap anak dari keluarga ini, Raihan. Kamu harus jaga hubungan. Saya jaga hubungan, Pak. Tapi saya tidak bisa biarkan pernikahan saya dihancurkan hanya demi menjaga penampilan keluarga. Suasana hening beberapa saat. Kemudian salah satu bibi bertanya sinis, kamu yakin Alika pantas diperjuangkan seperti itu? Raihan menjawab tanpa ragu, saya tidak hanya yakin, saya tahu pasti. Alika, yang dari tadi diam, akhirnya berkata, saya tidak minta diterima, saya hanya minta dihormati. Karena saya juga manusia, saya istri Raihan, bukan musuh keluarga. Ini. Bu Erna mendengus, lalu berkata dingin, kalau begitu, silakan jalani hidup kalian sendiri. Jangan minta bantuan apapun lagi ke saya. Raihan menoleh pada ibunya. Kami tidak minta bantuan.
Kami hanya minta didoakan, kalau ibu masih mau. Perkataan itu membuat beberapa orang menunduk. Pak Wibowo akhirnya berdiri. Kalau begitu, saya rasa tidak perlu dilanjut. Kalian sudah jelas dengan pilihan kalian. Kami tidak bisa memaksa. Tapi, kami harap hubungan tidak benar-benar putus. Raihan mengangguk. Kami juga berharap begitu. Setelah itu, tidak ada lagi yang perlu dibahas. Raihan dan Alika pamit lebih awal. Beberapa orang mulai menyadari bahwa pasangan itu tidak gentar dan tidak akan goyah hanya karena tekanan keluarga. Di dalam mobil, Alika menatap keluar jendela. Wajahnya tenang, meskipun matanya masih menyimpan rasa lelah. Raihan menggenggam tangannya sambil menyetir. Maaf, kamu harus duduk di ruangan yang isinya orang-orang yang nggak pernah benar-benar mau dengar. Alika tersenyum kecil. Aku justru lega. Sekarang semuanya sudah terbuka. Raihan menoleh sebentar. Aku bangga kamu bisa bicara tadi. Aku belajar dari kamu. Perjalanan pulang terasa lebih ringan. Bukan karena semua sudah selesai, tapi karena mereka sudah menunjukkan bahwa mereka tidak akan diam. Mereka berdiri bersama, dan itu sudah cukup untuk melanjutkan hidup, tanpa perlu terus menoleh ke belakang. 2 bulan telah berlalu sejak pertemuan terakhir dengan keluarga besar. Sejak itu, kehidupan Alika dan Raihan kembali berjalan normal. Mereka tetap tinggal di kontrakan kecil yang dulu terasa sempit, tapi kini terasa cukup. Tidak ada lagi suara-suara yang menghakimi, tidak ada lagi tekanan dari siapapun. Setiap pagi, Raihan berangkat kerja dengan wajah lebih tenang. Ia tidak lagi membawa beban pikiran tentang harus memilih antara istri dan ibunya. Ia sudah memilih, dan itu membuat langkahnya lebih ringan. Alika pun mulai tersenyum lebih sering. Ia kembali aktif menjalankan usaha makanannya dari rumah. Pesanan makin banyak, dan beberapa tetangga mulai mengenalnya sebagai ibu rumah tangga yang pandai masak dan ramah. Suatu sore, Raihan pulang membawa 2 kantong belanja. Di dalamnya ada tepung, coklat bubuk, dan cetakan kue kecil. Aku lihat, kamu lagi sering bikin camilan. Kenapa nggak coba jualan kue juga? Katanya sambil menaruh kantong di dapur. Alika menoleh dari meja dapur. Kamu serius? Raihan mengangguk. Coba aja dulu. Kalau laku kita tambah alat. Kalau enggak, ya jadi camilan kita sendiri. Alika tertawa kecil. Aku coba deh. Keesokan harinya, Alika mulai bereksperimen dengan resep kue kering. Ia membuat beberapa toples kecil dan mengirimkan sampel ke pelanggan tetapnya. Responsnya positif. Beberapa langsung memesan. Dalam waktu singkat, usaha kecilnya bertambah 1 cabang. Kue buatan tangan sendiri. Di tengah kesibukan itu, Alika tidak pernah lupa menyempatkan waktu untuk dirinya sendiri. Ia mulai menulis di buku catatan kecil. Bukan sebagai keluhan, tapi sebagai pengingat bahwa dirinya pernah bertahan di masa sulit. Pada suatu malam, Raihan dan Alika duduk di teras kecil rumah kontrakan mereka. Angin malam berhembus pelan, lampu jalan memancarkan cahaya redup yang menenangkan. Aku senang lihat kamu sekarang, kata Raihan. Alika menoleh. Kenapa? Kamu lebih hidup. Kamu seperti kembali jadi kamu yang dulu. Yang semangat, yang ringan jalannya. Alika tersenyum. Karena aku nggak merasa sendiri lagi. Raihan menatapnya lama. Terima kasih sudah tetap di sini. Alika menggenggam tangan Raihan. Kalau kamu nggak pernah menyerah, kenapa aku harus pergi? Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan yang damai. Lalu Alika berkata, kamu kangen rumah yang dulu? Raihan menggeleng. Rumah itu besar, tapi dingin. Di sini kecil, tapi hangat. Aku lebih milih yang ini. Beberapa hari kemudian, Alika mendapat undangan dari kantor pos. Saat ia ambil kiriman itu, ternyata sebuah paket dari Bu Erna. Ia kaget, tapi tetap membawanya pulang. Isinya sederhana. 1 kotak kecil berisi selendang tua dan sepucuk surat. Raihan membaca isi suratnya pelan-pelan. Ini selendang lama yang ibu pakai waktu kamu masih bayi. Ibu cuma ingin bilang, meskipun kamu sudah ambil jalan sendiri, kamu tetap anak ibu. Ibu nggak janji bisa terima semuanya sekarang. Tapi mungkin nanti. Ibu? Raihan menutup surat itu dengan ekspresi rumit. Setidaknya ini langkah awal. Alika mengangguk. Iya, pelan-pelan aja. Mereka tidak membalas surat itu saat itu juga. Tapi Raihan menyimpannya di dalam laci, meja kerja, di samping foto kecil pernikahan mereka.
Ia tahu, proses memulihkan hubungan tidak bisa dipaksa. Tapi ia bersyukur, ibunya tidak menutup pintu sepenuhnya. Minggu pagi, Alika dan Raihan pergi ke taman dekat kontrakan. Mereka duduk di bangku kayu sambil makan sarapan yang dibungkus dari warung. Banyak keluarga lain yang datang. Anak-anak berlarian, pasangan muda tertawa, dan suara kehidupan terdengar jelas di udara. Aku pernah bayangin duduk kayak gini, tapi waktu itu nggak yakin akan sampai, kata Alika tiba-tiba. Raihan menoleh. Maksudmu? Waktu semua orang nyuruh aku pergi, waktu aku mau kabur. Tapi sekarang ternyata aku masih duduk di sini. Sama kamu, Raihan menggenggam tangannya. Karena kamu kuat, dan karena kita nggak jalan sendiri, Alika mengangguk. Iya, karena kamu mau jalan bareng. Hari itu mereka pulang ke rumah dengan hati yang lebih penuh. Tidak ada pesta, tidak ada ucapan selamat. Tapi mereka tahu, mereka sudah melewati badai yang panjang, dan kini berdiri di awal yang baru. Awal yang dibangun dari luka, tapi juga dari keberanian untuk tetap bertahan.